Wali Paedi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulungagung sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai kesana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi, meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paedi melihat banyak orang duduk di sebelah musola, sekitar 5 orang yang duduk di situ. Terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. "Ada perlu apa, Mas?" tanya salah satu dari mereka. "Sowan ke Mas Kiai," jawab Wali Paedi. "Oh, ke Romo Kiai," jawab mereka. Terlihat dari jawaban itu, kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paedi, menurut mereka kurang sopan. "Wah, sekarang Romo Kiai tidak di dalam. Sampeyan ke makam aja dulu, menunggu di sana," jawab mereka. "Inggih," jawab Wali Paedi. Ketika Wali Paedi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya, Paedi, ayo melu aku." Wali Paedi menoleh, dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Paedi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musola berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya, beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami, mereka lalu duduk kembali. Wali Paedi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Paedi masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Paedi menyalami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Paedi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu baru berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun diikuti adik-adiknya. Wali Paedi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana, tapi dari aroma kopinya, terasa kalau kopi di warung ini terasa nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh, sedang Wali Paedi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paedi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang, dan Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya, dan menyalakan rokoknya, Wali Paedi berniat mengutarakan unek-uneknya. "Dari rumah saja Mas Kiai mendahului bertanya. "Iya Mas," jawab Wali Paedi. "Begini kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun," kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya Mas Kiai berkata lagi, "Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka terhadap mereka. Karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya, aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian kadang untuk menghajar nafsuku. Aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku." Kita harus menjaga hati kita jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela. Wali Paedi menunduk, dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya.